Assalamualaikum Sobat IPA. Kami dari kelompok UPT SPF SMP Negeri 40 Makassar dengan kelompok yang beranggotakan Sri Irmayani Syukur, Sri Rejeki, Sri Sahriati Nur, Sri Wahyuni, dan Sri Wahyuni. Untuk memenuhi ujian tengah semester kami akan menampilkan media pembelajaran digital storytelling dengan materi aliran energi. Yuk disimak penjelasannya. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu tingkatan ke tingkatan lain dalam ekosistem. Proses ini dimulai dari sinar matahari yang diubah oleh produsen atau tumbuhan menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Energi kimia tersebut berpindah melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Aliran energi juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Tingkatan trofik ini merupakan tingkatan kedudukan suatu organisme dalam rantai makanan berdasarkan sumber makanannya. Ada beberapa tingkatan dalam piramida makanan yang bisa diketahui sebagai berikut. Tingkat 1, dalam piramida makanan yang menempati posisi tingkat 1 adalah produsen. Produsen pada piramida ini berupa tumbuhan hijau yang menerima sumber energi dari matahari. Hal tersebut menjadikan tumbuhan bisa menghasilkan zat makanan dalam proses fotosintesis. Tingkat 2 ditempati oleh konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen ini merupakan hewan yang memakan produsen dalam tingkat trofik pertama. Hewan yang menempati posisi ini umumnya hewan herbivora, misalnya kambing, kelinci, sapi, dan lain sebagainya. Tingkat 3, pada tingkatan ini diisi oleh konsumen tingkat 2 ada konsumen sekunder. Tingkat ini diisi oleh hewan karnivora seperti ular, bangau, dan sebagainya. Seperti penjelasan sebelumnya, konsumen tingkat pertama akan dimakan konsumen tingkat kedua supaya pertumbuhan produsen dalam suatu ekosistem tetap terjaga. Kemudian tingkat 4, pada piramida makanan tingkat 4 merupakan tingkatan tertinggi. Tingkat ini umumnya ditempati oleh hewan karnivora yang memangsa hewan karnivora pada tingkat trofik ketiga. Contoh hewan pada tingkat trofik ini adalah elang. Nah, seperti berikutlah gambar piramida makanan. Yuk kita bahas rantai makanan. Pada sebuah rantai makanan, aliran energi dimulai dari produsen atau tumbuhan. Produsen mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk biomasa, di mana produsen ini contohnya adalah padi. Di sawah terdapat seekor tikus yang merupakan konsumen pertama, di mana tikus ini merupakan hewan herbivora, yaitu makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan. Kemudian konsumen pertama akan memperoleh energi dan biomasanya dengan memakan tumbuhan tersebut. Selain tikus, di sawah juga terdapat hewan berupa ular, yang dimana ular ini merupakan konsumen kedua, dimana ular ini merupakan hewan karnivora, yaitu makhluk hidup yang memakan hewan lain, yang akan memakan konsumen pertama, sehingga aliran energi kemudian akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi saat konsumen tingkat pertama dimakan oleh konsumen ke tingkat kedua. Persawahan juga terdapat burung elang yang gagah, di mana burung elang ini merupakan predator puncak di sawah. Elang memakan ular dan hewan kecil lainnya, sehingga aliran energi kemudian akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi saat konsumen kedua dimakan oleh konsumen tingkat ketiga. Setelah itu, elang akan mati dan akan diurai oleh dekomposer yang merupakan bakteri dan juga jamur. Dalam setiap tahap rantai makanan, energi dan biomasa akan dipindahkan dari satu organisme ke organisme lain, membentuk aliran energi yang terus bergerak melalui ekosistem. Itulah tadi penjelasan tentang rantai makanan di ekosistem persawahan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jaring-jaring makanan.
Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, aliran energi terjadi dari produsen ke konsumen dan antar konsumen yang berbeda. Aliran energi pada jaring-jaring makanan dimulai dari produsen, seperti tumbuhan atau alga yang memperoleh energi dari matahari melalui proses fotosintesis. Konsumen pada tingkat tropik pertama seperti hewan herbivora yang memakan tumbuhan atau alga sebagai sumber makanannya. Kemudian, konsumen pada tingkat tropik kedua seperti hewan karnivora yang memakan hewan herbivora akan memperoleh energi dari konsumen pada tingkat tropik pertama. Selain itu, dalam jaring-jaring makanan terdapat juga konsumen omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanannya, serta pemangsa puncak yang berada di puncak rantai makanan dan tidak memiliki predator alami. Konsumen dalam jaring-jaring makanan juga dapat berfungsi sebagai mangsa atau predator bagi organisme lain pada tingkat tropik yang sama atau yang berbeda. Dalam jaring-jaring makanan, aliran energi tidak hanya terjadi pada satu rantai makanan saja loh, tetapi juga antar rantai makanan yang saling berhubungan. Dengan demikian, jaring-jaring makanan memungkinkan aliran energi dan nutrisi yang lebih kompleks di dalam suatu ekosistem dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Seperti contoh jaring-jaring makanan yang ditampilkan, yaitu contoh jaring-jaring makanan yang terjadi pada padi. Nah, Sobat IPA, sekarang kalian sudah paham kan tentang aliran energi dalam ekosistem? Ingat ya, aliran energi sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem baik di darat maupun di laut. Terima kasih.